5 atau 9 lewat? Iya. Oke. Halo. Halo, Assalamualaikum. Si Rio telepon. Sama. Halo Mas, sorry Mas, yang untuk YouTube itu kan harus login dulu di emailnya. Ini temen. Bentar. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung juga nih. Iya. Kita coba. Kalau bisa sih kita jam 9.05 aja sih kita mulai. Biar Iya. on time. Betul. Nanti teman-teman yang lain bisa gabung sambil jalan. Siap. Pakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Pak Yohan itu kayaknya ya. Gimana kabarnya Pak Yohan? Alhamdulillah baik. Woi, seger kelihatannya. Agak gelap ini. Mana sih? Coba di login, Mbak. Sudah bisa kayaknya. Mas Rio tadi. Oke. Valida hadir tuh ya? Valita hadir untuk sebentar. Sejam. Oke. Halo Mas Randy. Halo, Mbak. Halo semua. Iya. Oke, kita udah mulai recordnya. Oke, kita mulai 9:05 ya, sesuai dengan rundown yang kita. Oh, alhamdulillah dari jam 4 ada yang hadir juga ini. Iya, jaringannya Mas. Mantap. Oke, kita buka ya. Ada Nora juga. Ya, oke. Udah 9:05. Izin saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menuntut ilmu hingga ke Manchester. Ya. Makan rendang tetap jadi idaman. Nah, salam kenal para pemirsa dan narasumber. Selamat datang kami ucapkan. Yang kami hormati guru kami, mungkin beliau belum hadir ya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh, DEA, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2009 hingga 2014. Nah, beliau sudah hadir, selamat datang Pak Nuh. Kemudian yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD selaku Sesditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang kami hormati juga abang kami Daeng MRR, beliau Muhammad Ramli Rahim, Ketua IGI 2016-2021. Kemudian Bapak Dwiko Destriadi dari ACT mungkin belum hadir. Kemudian ada juga yang kami hormati Bapak Arif Rohman, yang belum hadir ya, Bapak Arif Rohman PhD selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London. Kemudian yang kami hormati juga dan kami banggakan Bapak Gatot Subroto, Ketua PPI UK 2021. Yang pertama puji syukur
alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini ya, nice and crisp kalau kata orang sini ya. Kita terpisahkan ini dipisahkan oleh samudra ya. Kemudian ribuan kilometer jaraknya, ada yang dari Papua ya, saya lihat dari seluruh Indonesia. Tapi kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa, bersilaturahmi dan berdiskusi ya, pada pagi ini yang cerah di UK, dan semoga di Indonesia sore WIB, kemudian agak gelap waktu Indonesia Tengah, dan mungkin lebih gelap lagi di waktu Indonesia Timur ya, karena ada yang dari Papua tadi. Di kesempatan yang bagian ini izinkan saya Suwondo, mahasiswa saat ini kami berstatus mahasiswa Master of Public Administration di University of Southampton untuk memandu acara pagi hari ini. Ya, adapun susunan acara pada pagi hari ini dapat saya bacakan. Sebentar, saya share. Ya, acara pagi ini biar kita bisa baca bareng-bareng ya. Pembukaan dari saya, kemudian ada laporan dari Kepala Departemen Kewirausahaan, kemudian sambutan dari Ketua PP UK, kemudian sambutan dari Pak Arif Rahman, KBRI London, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi selama kurang lebih 1 jam, terakhir resume dari diskusi kali ini. Kira-kira seperti itu. Jadi sampai dengan 1,5 jam ke depan kita akan diskusi di Zoom ini. Nah, mungkin nanti bagi kalau ada teman-teman kemudian ada kenalan yang ingin join kemudian tidak bisa, kemungkinan karena satu jaringan, kedua mungkin karena kapasitas kami yang terbatas di Zoom, mungkin dapat disambungkan ke YouTube channel dari PPI UK. Ya. Sebelum kita mulai, ya, agar agenda pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan Mas Randi selaku Kepala Departemen Kerjasama dan Kewirausahaan PPI UK untuk memberikan laporan terkait dengan kegiatan pagi ini. Kepada Mas Randi kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu UK dan selamat sore waktu Indonesia. Kepada yang terhormat Profesor Muhammad Nuh, Profesor Dr. Nunuk, Bapak Muhammad Ramli, dan Bapak Wahyu juga kepada segenap KBRI, dan juga kepada Pak Gatot, serta para pengurus inti juga dari PPI UK, dan juga para panitia yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Terima kasih semuanya sudah hadir di acara yang kami rencanakan hari ini, dan memang ini merupakan rangkaian acara daripada penggalangan untuk guru honorer juga yang kami fokuskan ya. Kenapa awalnya kami memilih fokus kepada guru honorer ini? Karena kami melihat memang dari sisi pandemi ini memang lumayan terdampak juga. Mungkin ada juga yang bilang bahwa oke lah belajar online bisa menggantikan secara penuh. Namun pada realitanya saya pribadi ya, walaupun saya sudah jenjang master ataupun teman-teman lain yang sudah di UK juga jenjang doktoral ataupun sebagiannya, kami juga sebetulnya merasa stres juga ya kalau misalkan belajar online. Apalagi mungkin di Indonesia yang dalam arti koneksi internet masih bermasalah dan juga masih banyak akses dan peralatan yang memang masih bermasalah, tentu akan berdampak juga pada pendidikan generasi-generasi yang akan datang juga, yang mungkin masih SD, SMP, ataupun SMA. Dan jadi sebenarnya peran dari guru ini sangat penting, terutama guru honorer ya. Akan tetapi memang kita lihat pemerintah juga memang terbatas dari sisi budget juga. Yang kita lihat memang kemarin sudah ada bantuan, namun ya tentu belum maksimal. Oleh karenanya kita juga sebagai pelajar yang alhamdulillah dapat privilege untuk bisa berkuliah di luar negeri ini, terutama di UK, kami ingin juga memberikan awareness lah minimal kepada mungkin rekan-rekan lain yang non pemerintah juga, walaupun nanti ada rekomendasi kebijakan lah mungkin dari diskusi ini. Tapi kami juga ingin memberikan awareness kepada rekan-rekan, baik pelajar di Indonesia ataupun di UK ataupun mungkin profesional lainnya,
istilahnya mungkin bisalah memberikan kontribusinya walaupun kecil dalam berupa bantuan dana, pemikiran ataupun hal lainnya, yang istilah kita juga mendukung kegiatan mengajar juga di Indonesia, terutama untuk guru honorer ini agar merasa disupport juga. Sebenarnya pandemi ini bagi kami juga merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang bisa gotong royong. Dalam arti walaupun kita mungkin tidak bisa mensupport secara full, tapi at least kita sama-sama ingin membantu dan ingin mensupport juga, terutama untuk peran guru, yang memang sering dibilang adalah tanpa tanda jasa. At least dengan kegiatan ini, dan juga dengan nanti ada acara puncak di bulan Maret, kami berharap bisa membuat awareness yang nyata bagi teman-teman juga semuanya di sini, dan agar istilahnya guru honorer ini dianggap juga penting gitu loh. Mungkin kalau saya diskusi dengan orang-orang, mereka menganggap tidak ada masalah. Padahal sebenarnya banyak permasalahan yang ada dan memang kita bisa support sesuai dengan kemampuan dan juga kapasitas kita masing-masing. Mungkin dari saya itu saja, dan saya berharap juga bagi mungkin peserta di sini bisa menyebarkan juga campaign ini agar bisa maksimal, dan nanti penutupannya di akhir Maret kita juga ada acara besar lainnya. Mohon untuk disupport secara maksimal, baik dengan disebarkan ke jaringannya masing-masing ataupun mungkin dibicarakan secara japri ya, ataupun mulut ke mulut, itu sangat baik sekali buat kami. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Pak Arif Rohman selaku Atase Pendidikan Kebudayaan KBRI London. Ya. Selanjutnya sambutan dari Ketua PPI UK kepada Bapak Gatot Subroto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang sedang berada di UK, di Inggris Raya dan sekitarnya. Selamat sore untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati yang ada di Indonesia. Salam 24 jam untuk teman-teman dimanapun berada di seluruh muka bumi yang sekarang bergabung bersama kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti disampaikan tadi oleh Mas Randi, acara ini adalah bentuk kepedulian persembahan dari PPI UK, Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom. Organisasi kami beranggotakan para pelajar yang sedang menuntut ilmu di Inggris Raya dan Irlandia Utara, baik di level S1, S2 maupun doktoral. Nah, seperti disampaikan tadi, acara diskusi ini memang kita persembahkan untuk mengapresiasi guru, dalam kasus ini guru honorer. Kami sebagai pelajar tentu saja menempatkan para guru itu di posisi yang sangat terhormat dalam kehidupan kami. Kami bisa kuliah, kerja tentu karena guru. Nah, kami tidak lupa dengan jasa-jasa itu. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai guru. Nah, segmen yang kita pilih adalah guru honorer. Kemudian karena terlalu banyak juga, kita memilih lebih spesifik yaitu di Indonesia Timur. Dalam hal ini kita ke Manggarai Barat, di ujung barat Flores. Ada 3 sekolah rencananya akan kita berikan bantuan dalam bentuk finansial. Tidak seberapa, tapi kami yakin ini akan cukup berarti. Di sisi lain, kita juga berusaha membangkitkan awareness gitu. Jadi ini bagian dari kampanye seperti disampaikan oleh Mas Randi tadi. Nah, alhamdulillah kami menghadirkan pembicara yang sudah luar biasa, sudah sangat kita kenal, tentu saja dari guru kami, Prof. Nu. Selamat datang Pak Nu. Kemudian nanti ada Prof. Nunu dari SES Ditjen GTK ya. Mungkin ini bukan acara pertama kali PPI UK dengan Kemendikbud, sudah sering sekali, bahkan beberapa waktu yang lalu dengan Pak Iwan ya, Pak Dirjen langsung, kemudian pernah juga dengan Pak Nizam, Dikti, Dikdasmen, jadi kita PPI UK sangat dekat dengan Kemendikbud. Kemudian nanti ada juga Pak Ramli Rahim dari IGI, selamat datang Pak. Kemudian dari partner kami dari ACT, Pak Dwiko Hari Istriadi. Selamat datang Pak, terima kasih sudah menjadi mitra yang baik dari PPI UK.
Kemudian nanti ada sambutan dari Pak Arif Rohman, beliau adalah Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI London. Terima kasih Pak Arif sudah bergabung bersama kami. Harapan kita tentu saja pertama kita ingin kampanye tadi mengumpulkan dana. Target kita itu 100 juta, kita akan distribusi kepada 52 orang guru madrasah di Manggarai. Kita sudah bikin listnya, teman-teman ACT sudah membantu memfasilitasi. Yang terkumpul sekarang baru 16 juta. Nah, jadi kita akan melakukan kampanye ini sampai Maret nanti. Masih ada satu acara nanti kita akan diskusi. Kita akan memanggil alumni-alumni Inggris Raya yang pernah bersekolah di Inggris untuk menjadi donatur atau minimal menjadi penerus pesan ini di tengah-tengah masyarakat. Kepada para peserta, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini saya lihat banyak dari anggota IGI ya, dari berbagai kota di seluruh Indonesia, sampai Papua, Raja Ampat. Ini luar biasa menurut saya. Kami sangat berterima kasih, kami sangat senang, kami apresiasi. Harapannya semoga acara ini bermanfaat, membuka kesadaran kita mengenai pentingnya peran guru. Demikian dari saya, selamat menikmati. Selamat mengikuti acara. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot atas sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Arif Rohman selaku Atase dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan dari KBRI London. Pak Arif, tadi saya lihat sudah login dia. Nah ini, mohon izin Pak Arif. Nah, monggo silahkan Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perlu mengucapkan terima kasih pada Pak Muhammad Nuh, lalu Ibu Nunu ya, pembicaranya 2 orang atau ada satu? Ada Pak Ramli Rahim dari IGI, kemudian Mas Dwiko dari ACT, Pak. Baik, ya. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak pembicara nanti yang akan memberikan wawasan pada teman-teman di PPI UK. Saya kira ini pertemuan yang kedua setelah dulu yang pertama ya, tentang guru ya, kalau nggak salah. Jadi memang di pertemuan pertama saya sudah bilang, apalah artinya diskusi kalau tidak sampai ke aksi. Nah mungkin ini akan digulirkan sampai ke aksi. Nah, mungkin nanti ke depan, kalau memang ini menjadi perhatian teman-teman PPI, selain isu-isu lain ya, itu barangkali bisa dibuat supaya jangka panjang, gitu. Jadi mungkin 5 tahun, berapa tahun, sehingga nanti itu bisa menjadi inspirasi bagi PPI di negara lain. Ya. Jadi mungkin UK ini nggarap yang Manggarai. Nanti kalau ada PPI sedunia dibahas, apakah kalau perlu ada pembagian-bagian, misalnya yang sini Manggarai, nanti setelah Manggarai kita kemana-kemana gitu. Nanti yang PPI misalnya seperti di Belanda, misalnya PPI Eropa ya, Belanda, Prancis, Jerman itu nanti misalnya di-coupling gitu, garapnya guru-guru itu di mana. Ini sehingga membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pencerdasan bangsa, karena memang guru ini apapun dimanapun tetap biasanya lebih banyak bermasalah gitu ya, karena terutama masalah keuangan, terutama daerah-daerah terpencil memang barangkali akan banyak masalah. Jadi memang saya menghargai betul inisiatif teman-teman PPI ini, hanya kalau bisa jangka panjang itu lebih bagus ya. Syukur di divisi PPI dibuat satu divisi khusus penanganan guru, kalau itu mungkin ya, karena memang kalau itu menjadi perhatian yang memang betul-betul mendalam. Nah, tetapi mungkin karena ada banyak isu yang lain, tapi tidak apa-apa, karena mungkin ada prioritas isu, mungkin guru dulu, terus nanti apa, terus apa, dan sebagainya. Di samping kegiatan-kegiatan yang sifatnya promoting ya, atau diplomatik yang kemarin saya ceritakan pada Anda semua. Jadi memang Anda ini akan menjadi pemimpin bangsa yang empati terhadap kondisi negara. Bahkan pun misalnya Anda tidak di negara itu, ya. Ini namanya nasionalisme diaspora. Tapi ini nasionalisme diaspora yang bagus, ya. Apalagi empatinya pada kelompok yang ya kalau dalam istilah ilmu itu marginal. Saya kira itu sangat penting. Jadi
tidak usah bicara yang politik dan sebagainya. Pokoknya ini ada masalah di negara kita, selesaikan. Syukur kalau bisa jangka panjang, karena ini proses yang lama. Ya. Banyak guru yang masih mengalami kesulitan dalam hidupnya, apalagi terkena pandemi ini lebih berat lagi. Ya. Saya kira itu saja. Jadi mohon nanti kalau bisa dibuat, kalau memang mau direncanakan dibuat jangka panjang, maka dibuatlah sistem atau divisi yang spesial mengenai itu, lalu kemudian dibahas pada level PPI dunia, kemudian mungkin digarap bareng-bareng, ya, supaya bisa jadi coupling amal soleh gitu. Ya. Saya kira dari itu saja. Terima kasih sudah mengadakan acara ini dan mudah-mudahan bisa berlangsung lama dan memang betul-betul memecahkan masalah di Indonesia. Dari saya cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Rohman. Sebelum kita mulai ke acara inti ke diskusi kita pagi ini, kami sudah siapkan sedikit video terkait dengan agenda kami. Mungkin ini sebelum kita mulai bisa kami tayangkan. Sebentar. Ya. Jadi kira-kira terima kasih. Selanjutnya acara inti akan langsung kami serahkan kepada Mbak Asri. Beliau yang akan sepenuhnya memandu kegiatan hari ini. Beliau merupakan saat ini dosen di Universitas Indonesia, namun saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Oxford University. Selanjutnya untuk memimpin acara rule of the game-nya kami serahkan sepenuhnya kepada Mbak Asri. Pada Mbak Asri kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Wondo atas pembukaannya sebagai MC pada pagi hari ini. Jadi kita akan memulai diskusi terkait dengan concern kita terhadap guru honorer di Indonesia, seperti itu. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Wondo, nama saya adalah Asri Oktavioni. Saya sebagai dosen di Universitas Indonesia, sekarang tapi sedang menempuh S3 di Oxford, bidangnya di Earth Science, cuman saya tertarik juga pada pendidikan di Indonesia terutama. Jadi pada hari ini kita kedatangan 4 narasumber untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Narasumber pertama adalah Prof. Dr. Insinyur Muhammad Nuh, DEA. Beliau merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2009 hingga 2014. Kemudian ada Prof. Dr. Nunu Suryani MPD sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Kemudian ada Pak Muhammad Ramli Rahim sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia 2016 sampai 2021. Dan kemudian untuk dari ACT kita punya ada Pak Dwiko Hari Destriadi. Beliau merupakan
Vice President of Humanity Distribution Network di ACT dari 2021 hingga saat ini. Untuk latar belakang diskusi sebenarnya tadi sudah disebutkan di sambutan juga oleh Pak Arief, oleh Pak Gatot. Kita concern-nya ke guru honorer. Jadi kita punya waktu 1 jam. Sistemnya adalah saya akan menanyakan pertanyaan satu-satu kepada narasumber, kemudian jika ada tanggapan dipersilahkan, kemudian bagi para hadirin juga jika ada concern atau isu yang ingin disampaikan, silakan diketik di kolom chat. Jika ada waktu lebih, kita akan usahakan untuk tanyakan kepada narasumber. Dan tadi yang diharapkan sesuai kata Pak Arief Rahman adalah bagaimana program ini bisa sustainable, bagaimana kita bisa raise awareness ke banyak diaspora, nggak hanya di PPI UK, tapi juga di tempat-tempat lain di dunia. Mungkin untuk pertama, untuk pemicu diskusi, saya bisa minta pendapatnya, opini dari Prof. M. Nuh, mungkin bisa bagaimana sih Pak sharing pandangan terkait permasalahan terhadap guru honorer ini, terutama mungkin pengalaman Bapak selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan atau juga mengamati saat ini bagaimana atau challenge-nya apa, mungkin bisa dimulai dari Prof. M. Nuh, saya persilahkan. Terima kasih, Pak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi tentu di Inggris Raya. Saya sangat berterima kasih yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Arief Rahman, Adibud. Terima kasih Pak Arief, terus Mas Gatot, ya, Ketua PPI UK, Mas Wondo, Mas Ramli, ya, terus juga ada Mas Dwiko, dan tentu ibu-ibu dan bapak sekalian, teman-teman sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Saya itu nyiapkan ada 30-an slide itu, Mbak Asri, apa namanya. Tapi nanti saya sekilas saja, dan saya tidak masuk pada topik yang sangat khusus, tetapi pada pendidikan secara umum. Ya, pendidikan secara umum. Nanti kita bisa masuk yang urusan guru honorer, karena itu part of dari persoalan besar yang ada di pendidikan kita. Baik. Jadi tentu saya sangat berterima kasih kepada PPI UK atas kepeduliannya yang sungguh sangat luar biasa ya, di dalam dunia pendidikan, khususnya yang harus kita lakukan terhadap guru-guru kita, guru-guru honorer kita. Saya kira ini satu bentuk kepedulian yang sungguh sangat luar biasa. Saya sebagai orang yang sudah relatif tua begitu, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Sebagai PPI saya juga pernah ketua PPI tahun berapa ya? Tahun 87 barangkali gitu di Prancis cuma waktu itu, tetanggaan lah gitu ya. Oleh itu kita menikmatilah dunia PPI ini. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai penghantar, katanya Pak Peter Druckers. The greatest danger in time of turbulence is not the turbulence itself, but to act with yesterday's logic. Jadi persoalan-persoalan pada saat yang kita hadapi sekarang ini, ya turbulensi ini, bukan pada turbulensinya sendiri. Ya, kita semua tahu bahwa urusan COVID ini urusan yang baru, ya. Tetapi persoalannya seringkali kita menggunakan logika-logika yang sudah usang di dalam menangani sesuatu yang baru. Tidak nyambung, disconnect. Ya. Yang kedua, the true test of leadership is how well you function in a crisis. Ya. Jadi sejati-jatinya ujian kepemimpinan yaitu pada saat krisis. Kalau pada saat normal ya biasa aja. Pada krisis itulah apa kita bisa melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Kalau dapat ya itu berarti kita sukses. Ini yang rumusan simple tentang betapa bahagianya panjenengan semua yang tadi sebagai bagian dari kebersamaan dan kepedulian. Ada hukum matematika yang sangat simpel, ya, filosofi bilangan.
Kalau kita punya bilangan 1 dan 2, kita tambahkan ya 3. Tapi kalau kita kalikan lebih kecil ternyata. Ya. Tapi kalau ada 3 buah bilangan, 1 tambah 2 tambah 3, itu sama aja dengan 1 kali 2 kali 3, sama-sama 6. Ya kan? Tapi kalau melebih dari itu, karena kebersamaan ini harus kita bangun melebih dari 3 orang, ya itu nanti nilainya sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu, meskipun sekarang terkumpul 16 juta kalau tidak salah tadi itu, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi insya Allah dengan kebersamaan itu 16 juta akan menjadi 16 juta pound sterling, saya kira gitu. Tadi kan masih rupiah, tapi kalau pound sterling kan tidak tahu kali berapa itu. Kali 20 ribuan, saya kira juga sudah agak lumayan lah gitu. Ya. Izinkan saya ingin berbagi beberapa pelajaran yang perlu saya sharing, yaitu yang pertama adalah belajar berterima kasih. Pendidikan itu harus ngajarin kita untuk belajar berterima kasih. Itu the first values yang saya ingin share dengan panjenengan semua. Belajarnya berterima kasih. Dan khususnya kepada para guru, karena guru itu penyambung antar generasi. Ini contoh yang sederhana. Kita itu seringkali di dalam mempelajari sejarah itu hanya tahu tentang peristiwa tahun berapa, kejadiannya apa, tetapi belum mencoba mempelajari behind dari pelaku sejarah itu. Taruhlah di sini ada seorang tokoh yang namanya Mbah Soleh Darat. Ya. Mbah Soleh Darat ini itu ada 3 tokoh yang dihasilkan sebagai santrinya beliau, yaitu Mbah Hashim Asy'ari pendiri NU, dan Mbah Ahmad Dahlan itu sebagai pendiri Muhammadiyah, dan Raden Ajeng Kartini. Ini 3 tokoh nasional yang dihasilkan oleh beliau. Ayahnya beliau, Kiai Umar, itu adalah orang kepercayaannya Pangeran Diponegoro. Ya, luar biasa. Oleh karena itu kita perlu mengetahui latar belakang para tokoh-tokoh sejarah itu. Sumpah Pemuda tahun 28 itu pun juga demikian. Yang nulis Pak Yamin, yang baca Pak Gondo, di mana tempat bacanya? Yaitu di rumahnya Pak Siko Leong. Jadi Indonesia yaitu ada yang namanya Muhammad Yamin, ada yang namanya Sugondo, dan ada yang namanya Siko Leong. Jadi sejak awal Indonesia ya sangat ragam itu. Termasuk rumah di mana dipakai untuk tempat membacakan proklamasi, karena waktu itu kita belum merdeka sehingga belum punya aset sebagai negara. Rumahnya siapa yang dipakai? Rumahnya Pak Faraj, Said bin Awad Martak, yang ada di Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumahnya Habaib begitu. Dan termasuk yang pencipta lagu Syukur. Artinya kita perlu mempelajari dan sangat berterima kasih kepada para founding fathers kita yang sungguh sangat beragam. Ibu-ibu dan bapak sekalian, mas-mas dan mbak-mbak, jadi kalau kita pelajari dari sisi etimologi, ya guru itu biasanya kan kita menerjemahkan digugu dan ditiru. Ya, kalau bahasa Jawanya begitu. Saya cari, ternyata guru itu aslinya adalah bahasa Sanskerta. Gu itu darkness, ru itu light that dispels. Ya. Jadi guru itu tidak lain adalah seseorang yang mampu melakukan terobosan, mencerahkan terhadap ketidaktahuan atau kegelapan. Sehingga salah satu tugas para guru adalah memberikan pencerahan. Nah, apa yang harus diajarkan oleh para guru? Yang diajarkan para guru itu pentingnya keutuhan. Ya, keutuhan itu bisa didapat dari N paradigm, bukan OR paradigm. Ya, paradigma dan, bukan paradigma atau. Ya, seringkali kita mendengarkan pernyataan para tokoh, kadang-kadang Indonesia tidak butuh orang pinter, Indonesia butuh orang jujur. Ini adalah salah satu aspek atau mindset OR, bukan N. Jujur atau pinter. Kita bukan itu yang kita pilih. Yang kita pilih adalah jujur dan pinter. Oleh karena itu harus kita dengungkan, jangan menggunakan OR paradigm di dalam dunia pendidikan atau dalam kehidupan, tapi gunakan pendekatan N paradigm. Jadi kesempurnaan itu ada di N, bukan di atau. Ya. Tentang apa?
tentang pentingnya attitude, skills, dan knowledge. Itu tiga-tiganya menjadi satu kesatuan yang sekarang punya persoalan yang sungguh sangat luar biasa pada saat pandemik ini. Pada aspek knowledge itu bisa dikurangin dengan cara Zoom seperti sekarang ini. Itu knowledge-nya dapat kita. Tetapi pada saat kita mengajarkan tentang skills, attitude, ya, kita belum punya formula bagaimana mengajarkan skills pada adik-adik kita dengan menggunakan daring, ya, dengan menggunakan attitude-nya dengan menggunakan daring. Saya kira Mbak Astri yang sedang menekuni research barangkali ada hal yang menarik yang untuk kita pelajari. Dan pada saat COVID ini pula lah, ya, semua orang di setting down. Yang tadinya sudah maju suruh mundur semuanya semua karena ini bab baru. Sehingga kesempatan yang sangat baik bagi kita karena ini bab baru, maka negara maju atau universitas yang paling maju pun juga sedang mengalami persoalan yang sama, ya, dengan yang kita hadapi. Oleh karena itu ini peluang besar. Dan kalau tadi itu pada konten, pada wilayahnya pun juga demikian, pada domain logika, etika, dan estetika. Seringkali kita mengajarkan pada logika semata, tetapi etikanya jarang diajarkan. Sehingga itu menjadi kekurangan wise, jadi wise lagi. Ya, saya ingin memberikan contoh dalam dimensi keagamaan. Kadang-kadang etika itu lebih dominan, lebih didahulukan dibanding dengan logika, kebenaran. Contohnya suatu saat sahabat Abu Bakar diminta oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Bayangkan, yang meminta Rasulullah, ya, untuk menjadi apa? Menjadi imam. Ini perkara benar semua. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, beliau tidak mau. Jangan ya Rasul, sepanjang masih ada engkau yang jadi imam. Ini etika. Ya, etika. Jadi etika itu beyond dari logika. Oleh karena itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita adalah sekali lagi keutuhan, ada logik, ada etik, dan ada estetika. Ini saya lompatin aja punyanya Pak Howard Gardner, nanti panjenengan baca sendiri. Pelajaran yang kedua, esensi pendidikan itu adalah belajar. Ya, belajar, termasuk belajar di universitas kehidupan. Siapa saja yang tidak mau belajar, maka dia akan expired. Karena ilmu terus berkembang dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau saya ambil dari UNESCO, belajar tentang apa? Learn how to know, belajar untuk mengetahui sesuatu. Learn how to do, belajar gimana caranya saya bisa melakukan sesuatu. Learn how to be, gimana caranya saya bisa menjadi punya profesi tertentu. Dan learn how to live together, gimana saya bisa hidup bersama dengan saudara-saudara kita. Dan puncaknya adalah learn how to learn. Gimana kita belajar supaya kita bisa belajar terus-menerus. Oleh karena itu, para guru itu hakikatnya adalah mencetak para pembelajar sejati dan gurunya pun juga harus menjadi pembelajar sejati. Nah, pendidikan itu saya ibaratkan berbeda sekali dengan training. Ya. Jadi training itu untuk sesuatu yang sifatnya sangat pragmatis. Ya, tapi pendidikan itu sangat idealis. Kombinasikan dua-duanya. Jangan sampai kita mereduksi makna education itu. Saya mengistilahkan pendidikan itu seperti runway. Ya, runway itu di mana-mana harus lebih panjang dari pesawatnya dan lebih lebar dari pesawatnya. Tidak ada ceritanya runway itu sama dengan pesawatnya. Tidak ada ceritanya. Pendidikan itu seperti itu. Ya, suatu saat yang landing itu pesawat sebesar apapun dia masih punya fondasi. Tapi kalau training memang hanya untuk kebutuhan-kebutuhan sesaat. Oleh karena itu, filosofi ini menjadi penting. Jangan sekali-kali mencoba mereduksi makna education seakan-akan kalau tidak dipakai, dipotong, beda. Ya, di education itu ada body of knowledge. Ya, ekonomi ada body of knowledge sendiri. Electrical engineering ada body of knowledge sendiri. Ya, oleh karena itu ini sama dengan ujung di sana juga tidak pernah dipakai landasan ini oleh pesawat, tetapi harus ada. Ya, karena suatu saat bisa jadi itu akan dipakai. Oleh karena itu, sekali lagi filosofinya adalah filosofi runway. Yang pelajaran yang ketiga, mau tidak mau kita itu harus migrasi. Ya, migrasi ke digital.
Oleh karena itu apa? Oleh karena itu pastikan digital literasi, infrastruktur digital itu agar bisa kita dapatkan supaya kita bisa mendapatkan bonus digital. Ya, apa yang sekarang policy belajar dari rumah sesuatu yang benar, tetapi tidaklah cukup hanya belajar dari rumah. Belajar dari rumah kemana? Kalau kita dari, mesti ada ke-nya. Dari rumah kemana? Ke sumber pembelajaran. Di mana sumber pembelajaran? Bisa di sekolah, di kampus, atau di dunia cyber. Nah, pertanyaannya pakai apa? Tentu sampai saat ini yang paling bersepakat kita pakai digital. Nah, persoalannya tersedia nggak infrastruktur digitalnya itu? Mulai dari gadgetnya, sampai sinyalnya, sampai dengan biaya untuk beli pulsa itu. Kalau di dunia ekonomi, itu ada insentif-insentif ekonomi yang jumlahnya ratusan triliun. Nah, di dunia pendidikan ada berapa insentif-insentif terkait dengan COVID di dunia pendidikan? Alhamdulillah meskipun terlambat, tidak apa-apa. Terakhir ini sudah ada subsidi-subsidi untuk pulsa, tetapi itu belumlah cukup, masih banyak harus yang diselesaikan. Saya kira ini saya lompatin. Nah, mengapa migrasi digital itu menjadi keharusan? Ya, karena sekali lagi digital teknologi itu berbeda dengan teknologi yang lain. Kita nyebutnya sebagai apa? Sebagai generic purpose of technology, yaitu satu teknologi yang semua bidang membutuhkannya. Berbeda dengan teknologi pertanian, tidak semua bidang membutuhkan teknologi pertanian. Teknologi kedokteran, tidak semua bidang membutuhkan teknologi kedokteran. Tetapi kalau teknologi digital, semua bidang apapun pasti butuh teknologi digital. Oleh karena itu kita harus manfaatkan teknologi digital itu memang yang paling rendah hanya mensupport saja. Yang kedua untuk menggerakkan. Dan yang ketiga sebagai enabler, pemungkin. Apa yang kita lakukan hari ini adalah memungkinkan, memerankan dari digital teknologi itu sebagai pemungkin yang tadinya kalau tidak ada kita tidak mungkin bisa berkomunikasi seperti sekarang. Tetapi itu belum cukup, harus kita jadikan sebagai engine untuk melakukan transformasi dan disruptor. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya lompatin aja. Yang jelas zaman terus berubah, saya lompatin aja. Ya, COVID pun juga mempercepat perubahan, dan perubahan yang paling cepat adalah di dunia teknologi. Ya, yang paling lambat itu ada di public policy. Rata-rata public policy itu terlambat di dalam mengantisipasi adanya perubahan itu. Saya kira ini saya lompatin. Nah, misalkan aja apa yang berubah? Yang berubah itu adalah tempat bekerja berubah, workplace-nya berubah. Yang semula itu physical proximity, kedekatan secara fisik itu dominan, menjadi apa? Menjadi lebih kecil, menjadi tidak dominan lagi physical proximity. Yang kedua jenis pekerjaan yang tadinya itu otomasinya rendah, sekarang serba otomatis. Yang ketiga talentanya itu tadinya single talenta, sekarang menjadi multi talenta. Oleh karena itu pendidikan harus menjadi engine untuk melakukan perubahan itu. Saya kira ini punyanya Pak Charles Darwin menarik untuk bisa kita pakai sebagai bagian dari guidance. It is not the strongest of that survive. Bukan yang paling kuat yang bisa bertahan, nor the most intelligent. Bukan pula yang paling pinter, tapi siapa saja yang mampu menjawab tantangan terhadap perubahan itu. Saya kira siapa saja kalau tidak mau berubah selesai. Pelajaran yang keempat yaitu belajar menjadi expert di dalam mengelola kehidupan. Kita ingin memungkinkan yang tadinya tidak mungkin, ya, memungkinkan yang tidak mungkin. Ini menjadikan pendidikan sebagai enabler. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh terjebak di comfort zone, tidak boleh. Ya, kita harus berani menghadapi tantangan persoalan itu kita jadikan tantangan kita jadikan peluang kita jadikan jawaban. Kalau itu bisa terjadi, maka setiap persoalan itu akan menjadi bagian dari eksperimen. Kalau seseorang sudah pernah melakukan eksperimen, maka dia akan punya yang namanya experience. Kalau dia sudah punya experience, maka dia akan menjadi expert. Begitu. Oleh karena itu kita ingin semua ini kita ingin menjadi expert, menjadi ahli. Tetapi ahli tidak mungkin bisa didapat kecuali dengan pengalaman. Pengalaman tidak mungkin bisa didapat
kalau kita tidak pernah mencoba melakukan eksperimen. Ya seperti yang dilakukan oleh artificial intelligence, itu kan sebenarnya belajar. Yaitu. Ini salah satu contoh barangkali panjenengan dulu pernah tahu atau pernah ikut bahkan itu, yaitu kita ingin memungkinkan yang tidak mungkin. Taruhlah ada bidik misi, ada LPDP. Mungkin saya yakin di antara panjenengan ada yang mendapatkan beasiswa LPDP, ya. Juga ada maju bersama SM3T, yaitu kita kirim guru-guru setiap tahun 3.000 ke pelosok-pelosok dan seterusnya. Sama dengan kepedulian panjenengan yang tadi ingin memberikan perhatian guru-guru yang ada di Manggarai atau di mana saja begitu. Nah, kita waktu itu juga punya setiap tahun 3.000 guru yang kita kirim. Ini adalah bagian karena kita ingin memungkinkan yang tidak mungkin itu. Nah, ini contoh-contoh mahasiswa-mahasiswa bidik misi yang dulunya tidak mungkin dia bisa menjadi dokter, bisa menjadi ini dan seterusnya. Alhamdulillah dengan sentuhan policy itu yang tadi tidak mungkin kita buat mungkin. Salah satu di antaranya adalah mungkin ini si Raini tahulah sekarang dia di Birmingham, sekarang dia sudah mengambil S3. Terus ada si Bill Kodria yang ada di Edinburgh, ya. Terus banyak yang lain, ya. Ini juga si Ferry Ferdian di New South Wales, ya. Dan sekarang dia di Edinburgh, ya. Terus si Ujang ini salam tadi kalau Mbak Alvin itu ketemu Ujang di Oxford, ini saya punya kenangan manis dengan si Ujang ini, ya. Itu pada saat saya menampilkan gambarnya dia, ternyata dia tidak tahu kalau dia itu ikut pembekalan untuk LPDP. Dia langsung angkat tangan, Pak, itu foto saya, Pak. Waktu itu masih belum S2 gitu. Oleh itu dan alhamdulillah yang tadinya di Belanda S2 tetapi akhirnya dia bisa kita bantu untuk langsung masuk ke S3 di Oxford, ya. Demikian juga dan seterusnya. Saya kira itu yang berikutnya lagi, yang pelajaran yang kelima, manfaatkan bonus demografi, bonus digital dan nilai-nilai keindonesiaan. Pentingnya tentang critical thinking. Jadi yang akhir ini kita itu sekali lagi biasanya hanya mengandalkan yang namanya IQ, SQ, EQ, ya. Itu adalah sumber-sumber kecerdasan atau kecerdasan yang bersumber dari manusia. Tetapi dengan teknologi digital sebagai generic purpose of technology, dia pun juga bisa menjadi sumber kecerdasan, yaitu namanya DQ, digital quotient. Sehingga kalau sumber-sumber kecerdasan yang bersumber pada manusia kita kawinkan, ya, dengan sumber-sumber kecerdasan yang bersumber pada teknologi, dan kita kawinkan dengan sumber-sumber nilai-nilai keindonesiaan, maka disitulah kita akan mendapatkan dan, yaitu orang Indonesia yang cerdas dan begitu. Akhirnya ini semua kita ingin jadikan, kalau sampai menggagas ini semua, saya selalu menyampaikan kita ingin menyongsong kejayaan Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka. Kenapa 100 tahun? Saya terus terang diinspirasi oleh sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha. Bahwa sesungguhnya Allah itu mengutus untuk umat ini pada setiap akhir 100 tahun. Siapa tahu akhir 100 tahun ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang belajar di Inggris. Ya. Siapa tahu? Insya Allah PPI Inggris adalah bagian dari mereka yang sekarang sedang belajar untuk menyiapkan 100 tahun Indonesia merdeka, yang kurang 25 tahun lagi. Ya, 25 tahun lagi kalau sekarang sepanjang usianya 25-30 berarti usianya 45-50-an. Itu. Oleh karena itu saya kira ini kesempatan yang sangat baik, dan untuk apa? Untuk melunasi janji kemerdekaan. Sebaik-baik orang adalah orang yang melunasi janjinya. Sejelek-jelek orang adalah orang yang ingkar terhadap janjinya. Sebaik-baik negara adalah negara yang bisa memenuhi janji kemerdekaannya. Sejelek-jelek negara adalah yang abai terhadap janji kemerdekaannya. Nah, pada saat kita merumuskan yang namanya pembukaan UUD 45, disitulah janji kemerdekaan kita. Yang ditulis di dalam pembukaan UUD 45, UUD 45-nya boleh diubah, tapi pembukaannya tidak boleh diubah. Apa janji kita? Janji kita adalah melindungi segenap bangsa, ya,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah janji kita. Dan insya Allah panjenengan semua yang akan melunasi janji itu. Oleh karena itu bersyukurlah karena panjenengan semua ditakdirkan, dilahirkan pada masa-masa akhir dari 100 tahun yang pertama ini menuju 100 tahun yang kedua. Dan saya yakin, insya Allah, dan saya doakan panjenengan semualah yang akan melunasi janji kemerdekaan itu. Kita ingin pendidikan itu menjadi pemungkin, yang tadinya kita berawal dari belas kasihan karena ketidakberdayaan, tapi kita ingin melalui pendidikan menjadi prestasi dan kedikdayaan. Sehingga akhirnya muncullah yang namanya kebanggaan. Dari air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Itulah pendidikan, dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya memakan waktu agak lama, Mbak, dan saya juga tidak bisa lama-lama karena ganti frekuensi. Mas Ramli, makasih banyak Mas Ramli, Igi, dan semuanya teruslah berjuang untuk meningkatkan kualitas guru-guru kita, memberikan perlindungan terhadap guru-guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Prof. Muhammad Nuh atas sharingnya. Ya, kebetulan tadi cerita tentang Ujang, saya juga kenal, nanti saya sampaikan salamnya ke Ujang, Prof. Ya. Baik, di sini mungkin saya juga sekalian review. Kita di sini ada 57 orang di Zoom meeting, kebanyakan juga ini sepertinya Bapak Ibu guru sudah menyampaikan keluh kesahnya di chat box, bisa sambil dibaca juga sambil berjalan. Tadi ya saya yang yang tersentuh sekali adalah berdasarkan penjelasannya Prof. Nuh adalah bahwa kita tidak ada yang tidak mungkin, memungkinkan yang tidak mungkin, seperti itu kan. Jadi untuk masalah khususnya untuk guru honorer ini, harapannya dengan kita menaikkan isu ini, kemudian kita menyadari bahwa ada ya masalah ini. Nah, nanti ke depannya kita bisa nih memungkinkan apa sih yang kemarin yang dari guru honorer ini yang belum mungkin gitu. Jadi harapannya tadi 2045 100 tahun kita merdeka, insya Allah kalau ada dengan niat seperti ini dan usaha, kita akan bisa ke arah yang lebih baik seperti itu. Baik, untuk berikutnya saya persilahkan kepada Prof. Nunu Suryani, mungkin sebagai dari Kemdikbud yang saat ini sedang menjadi pemerintahnya, bisa mengubah public policy-nya, karena kita teknologinya cepat tapi public policy-nya masih lambat. Nah, itu mungkin apakah ada sharing dari Prof. Nunu, apakah tantangan apa sih yang dihadapi oleh Kemdikbud saat ini? Apakah masih sama dengan saat zamannya Prof. Nuh menjabat? Lalu apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah terkait terutama guru honorer ini? Prof. Nunu, saya persilahkan. Yes. Layarnya sudah masuk, Prof. Oh ya. Kenapa nih? Keluar lagi. Sambil nunggu, mungkin di chat juga sudah tadi Bapak Ibu yang meminta materi sudah di-share untuk dibaca lagi, kemudian mungkin di-review ulang. Ya, Prof. Nunu sudah bisa nyambung. Oh ya, Prof. Nunu. Saya mohon izin meninggalkan meeting. Astrid ya.
Iya. Ya. Siap, Prof. Mohon izin Mas Terima kasih Gatot, banyak. sukses ya Gatot, Mas Ramli ya. Siap, Ya, terima Mas kasih Yudo. Prof. Nur. Ya, Sehat Matur selalu, suwun, Mas Prof. Yudo. Terima kasih Prof. Terima kasih atas Nggih, semuanya Prof. Pak Adikut, Pak Rahman, makasih Pak Arif. Ya. Sami-sami Pak, matur suwun sangat Pak. Nggih, matur suwun ya. Mohon maaf saya pindah frekuensi. Prof. Terima kasih Prof. Bapak Ibu izin ini mungkin Prof Nunu sinyalnya apa putus nyambung nih. Apakah Iya. boleh digantikan? Boleh. Mohon maaf Mas Andika. Oh, udah masuk nih. Udah masuk Prof Nunu. Saya sebagai dan ada rencana dan bertanggung jawab untuk guru ya. Saya Sebentar. Suaranya masih putus nyambung, Prof. Atau Pak Adika, jadi mungkin bisa digantikan saja dulu gimana atau? Iya, baik. Mohon izin Prof. Bu Ses, mungkin saya bawakan sedikit materi Ibu. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kami dari Kemendikbud berencana mengambil kebijakan untuk mengangkat guru-guru honorer di tahun 2021. Nah, ini perhitungan kami membutuhkan sebetulnya kebutuhan guru di sekolah negeri itu sekitar 2,2 juta. Namun PNS yang ada di sekolah negeri itu hanya 1,1 juta. Selisihnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas itu diajar oleh guru honorer sebanyak sekitar 742.000. Nah, namun masih banyak rombel kelas, masih banyak kelas-kelas yang satu guru itu PNS itu mengajar lebih dari satu kelas. Jadi ada yang ngajar 2 kelas, ada yang ngajar 3 kelas, itu nanti data bisa kita tampilkan. Namun sehingga kekurangan guru ASN yang ada di sekolah negeri itu kita mencapai 1 juta guru. Nah, dari 742.000 guru honorer itu tersebut, ternyata 59% guru honorer itu berada di atas 35 tahun. Nah, fokus utama Kemdikbud di awal-awal ini, di tahun ini, itu adalah pengangkatan kesejahteraan guru honorer itu sendiri. Nah, itu sebabnya tahun 2021 strategic planning yang dapat dikatakan lebih singkat untuk pengangkatan kesejahteraan guru honorer itu adalah mengangkat status mereka menjadi P3K. Dengan adanya pengangkatan status P3K, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sehingga penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, karir, dan penghargaan guru-guru honorer itu dapat lebih terakui dibanding posisi mereka saat ini. Kenapa tidak PNS? Permasalahannya kemarin yang sering ditanyakan, kenapa tidak PNS? Dalam undang-undang tersebut, untuk yang di atas 35 tahun itu diperbolehkan untuk menjadi P3K. PNS itu memiliki batasan usia hingga 35 tahun. Nah, karena fokus utama adalah kesejahteraan guru, setidaknya mereka diakui dulu sebagai ASN. Kita memikirkan 59% guru lainnya yang guru honorer yang
telah berusia di atas 35 tahun. Tentunya untuk merubah amanat undang-undang ini memerlukan waktu, sehingga itu tadi yang saya bilang bahwa kesempatan kebijakan yang cukup membutuhkan durasi yang singkat itu setidaknya pengakuan status mereka menjadi ASN terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di tahun-tahun berikut bagi guru-guru yang sudah diangkat menjadi P3K yang masih memiliki usia di bawah 35 tahun itu masih dapat melamar untuk menjadi CPNS. Jadi intinya 742.000 itu yang penting sekarang sudah punya status dulu menjadi ASN. Ini hanya informasi bahwa ada beberapa sekolah, di 47.000 sekolah, ada 159.000 guru itu mengajar lebih dari beban kerja seharusnya. Ini banyak juga di wilayah timur. Jadi satu guru PNS itu mengajar 2 kelas, 3 kelas. Bahkan ada yang satu guru itu mengajar 6 kelas. Namun, di lain kasus, ada 53.000 guru PNS yang berada atau bekerja tidak pada tempatnya, atau bisa dibilang sekolah itu berlebih guru PNS. Itu ada di 17.000 sekolah. Nah, selanjutnya ini informasi bahwa kami Kemendikbud telah berkoordinasi juga dengan Kemenq, Kemenpan, BKN, dan Kemendagri untuk sepakat mengangkat kebutuhan guru 1 juta guru tahun 2021 untuk menjadi P3K. Alokasi gaji ini juga sudah dialokasikan, dianggarkan oleh Kemenq melalui anggaran transfer daerah untuk 1 juta guru sebesar 19,3 triliun. Ini selanjutnya merupakan mekanisme bahwa siapa saja sih guru yang bisa melamar untuk P3K ini. Yang pertama adalah guru-guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik atau intinya yang sudah terdaftar bahwa dia selama ini memang sudah mengajar, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Atau individu baru yang belum tercatat di Dapodik, namun dia telah memiliki sertifikat pendidik. Nah, selanjutnya kita juga perlu cek linearitas menurut aturan Permendikbud 16. Kenapa? Karena jangan sampai nanti setelah guru ini diangkat menjadi P3K, dia tidak dapat mengikuti sertifikasi guru. Nah, ini yang kita jaga. Jadi pada awal pendaftaran sudah harus diketahui dia kualifikasinya itu apa, sehingga nanti latar belakang kualifikasinya apa, sehingga nanti untuk mengambil sertifikasi itu tidak lagi dipersoalankan dengan persoalan-persoalan administrasi mengenai linearitas. Ini merupakan suatu bukti bahwa apabila guru-guru tersebut menjadi P3K, jenjang karir, gaji, penghargaan, dan tunjangan lainnya itu juga sudah kita pikirkan. Selanjutnya ini informasi bahwa sampai dengan saat ini ada 1,2 juta guru yang sudah mendaftar linearitas ini by online, latar belakang kualifikasi mereka. Yang kuning ini ada 3.400 pendaftar yang ijazahnya masih harus diverifikasi secara manual. 538.000 ini guru ini sampai dengan saat ini masih belum mendaftarkan dirinya melalui cek online. Nah, di sini juga terlihat bahwa untuk wilayah-wilayah timur, ini bar merah, ini merupakan persentase guru yang belum dapat mendaftarkan dirinya untuk cek linearitas latar belakang ijazahnya mereka. Namun, yang kami lakukan saat ini, untuk wilayah-wilayah tersebut, akun pendaftaran linearitas itu tidak hanya kami berikan ke guru tersebut, namun juga kita berikan ke pemerintah daerah, operator dinas pendidikan, untuk dapat membantu cek linearitas guru-gurunya yang ada di wilayahnya. Jadi bagi guru yang sekolahnya atau daerah tempat tinggalnya tidak memiliki fasilitas layanan internet, itu dapat dibantu oleh pemerintah daerah. Ini kami lewatkan saja. Terus ini hanya informasi bahwa kami juga membentuk atau membuat modul-modul pembelajaran agar belajar mandiri, agar guru-guru honorer itu dapat mempersiapkan dirinya mereka
mengikuti ujian seleksi P3K yang sekiranya akan dilaksanakan pada bulan Maret atau Maret hingga April tahun 2021. Selanjutnya ini merupakan benefit dari apabila mereka di P3K. Yang pertama, besaran gaji. Ini kami telah mengambil data. Jadi guru-guru saat ini memang gaji mereka itu tergantung dari kemampuan sekolah dan juga daerah. Itu sekitar 50.000 hingga 750.000, tergantung dari kemampuan ya sekolah dan daerah. Ini di luar dari DKI. DKI ini memang TKD-nya memang sudah besar. Namun apabila dia dapat diangkat sebagai ASN, dalam hal ini P3K, dalam aturan Perpres nomor 98 tahun 2020, gaji mereka itu akan menjadi sekitar 2,9 juta per bulan. Lalu tunjangan melekat itu juga kita berikan, yang saat ini belum ada, penghargaan, perlindungan, sampai dengan sertifikasi. Sertifikasi itu yang awalnya tidak diperbolehkan untuk guru honorer, untuk guru ASN atau guru P3K itu diperbolehkan. Apabila mereka lulus sertifikasi, maka mereka dapat 2 kali gaji. Pertama, gaji yang diatur di Perpres 98 itu tadi, sekitar 2,9 juta. Lalu dia juga mendapat tunjangan profesi. Tunjangan profesinya itu sebesar 1 kali gaji pokok. Jadi dia akan mendapat 2,9 juta dikalikan 2 per bulannya. Mungkin sekilas itu yang akan kami lakukan di tahun 2021 ini. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Siap, terima kasih Pak Adhika atas presentasinya. Prof. Nunung sudah bisa connect, sudah bisa mau memberikan tambahan mungkin? Atau masih koneksinya masih ini? Coba, maaf ya, saya lagi di Semarang dan sedang banjir. Koneksinya buruk sekali, tadi putus nyambung. Tadi terima kasih sudah Mas Andika sudah membantu saya memaparkan tentang rencana Kemendikbud dalam rekrut guru P3K. Pak Andika ini adalah penanggung jawab untuk rekrut guru P3K di Kemendikbud, sehingga memang pas untuk menjadi narasumber di sini. Dari kemarin memang seharusnya Pak Andika harusnya. Teman-teman yang saya cintai, Prof. Noh jika masih ada, apa yang disampaikan oleh Pak Andika tadi sudah lengkap sekali, namun saya hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan, mengambil kebijakan untuk rekrut guru honorer menjadi P3K, ini adalah kepedulian dan keperpihakan kami kepada guru-guru honorer yang sudah mengabdikan diri dengan luar biasa di seluruh penjuru tanah air. Kenapa disebut dengan kepedulian? Karena tadi data tadi sudah menunjukkan bahwa 59% guru honorer itu berumur di atas 35 tahun. Dan itu artinya peluang untuk mengikuti seleksi CPNS itu sudah tertutup. Dan kami melihat bahwa mereka patut diperjuangkan dalam hal peningkatan kesejahteraan serta jaminan atau kepastian status mereka. Oleh karena itu kami mengusulkan jadi kalau untuk rekrut guru honorer itu tidak hanya Kemendikbud semata, kita melibatkan bersama-sama dengan 5 kementerian yang lain yang disebut dengan Panselnas, dan usulan kami diterima, perjuangan Mas Menteri untuk mendapatkan 1 juta, formasi 1 juta guru itu diterima, dan sayangnya sampai saat ini di seluruh daerah baru mengusulkan kuota atau formasi sebesar 560 ribuan. Keberpihakan itu dimaksudkan agar guru-guru itu mendapatkan kesejahteraan yang baik. Di tengah tadi yang kalau saya tulis pertanyaan-pertanyaan dalam pengantar diskusi ini bahwa masih banyak guru honorer yang mendapatkan penghargaan di bawah 300.000, dengan adanya kepastian sebagai guru P3K ini, mereka akan memperoleh hak-haknya sebagai ASN. Nah, selain itu kami pun juga peduli atau berpihak kepada peserta didik dengan memberikan guru yang terbaik untuk anak-anak didik kita, yang artinya bahwa tuntutan para guru honorer untuk langsung diangkat itu selain menyalahi undang-undang, juga tentu kami ingin guru-guru yang diangkat itu adalah guru-guru terbaik yang kompeten, yang ditunjukkan dengan keberhasilan para guru honorer itu melewati ujian seleksi. Jadi kira-kira itu tambahan dari saya, selebihnya sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Andika. Karena waktu yang mungkin tidak nanti mungkin lebih banyak ke diskusi. Di sini ada sahabat saya Pak Ramli,
Pak Wahyu mungkin akan menambahkan ya. Kalau Pak Ramli pasti mengkritik ini ya. Ini kita tunggu kritik dan masukannya. Terima kasih Mbak dan Mas dan Mbak semuanya. Semoga semua sukses ya di UK ya untuk kuliahnya. Siap, terima kasih Prof. Nunu. Ya, oke. Jadi tadi sudah disebut juga oleh Prof. Nunu dan Pak Andika bahwa usahanya sebenarnya sudah gencar juga dari pemerintah saat ini untuk memajukan atau mengangkat supaya masalah guru honorer supaya lebih baik lagi lah seperti itu. Nah, jadi sekarang mungkin saya berikan kesempatan buat Pak Muhammad Ramli Rahim sebagai perwakilan guru-guru di Indonesia. Tadi di chat box juga kalau dilihat sudah banyak sekali concern atau masalah-masalah yang ternyata ditemukan di lapangan gitu, bahwa dari di atas sudah diniatkan seperti ini, tapi ternyata ke bawahnya mungkin masih ada kekusutan atau masih ada yang perlu diperbaiki lagi gitu, karena tadi Prof. Nunu bilang ini kerjasama 5 kementerian dan lain-lain. Jadi mungkin Pak Muhammad Ramli Rahim bisa diceritakan seperti apa sih sebagai guru sendiri di lapangan itu tantangannya, atau sebagai guru honorer itu idealnya atau yang diinginkan itu seperti apa? Mungkin saya persilahkan buat Pak Muhammad Ramli Rahim. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wondo yang telah beberapa kali menghubungi saya sehingga bisa terlibat di kegiatan ini. Prof. Nuh, hormat kami buat beliau. Beliau banyak memberikan ilmu dan juga membantu kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan. Prof. Nunu baik sebagai kepala LP2KS, beliau banyak membantu kawan-kawan guru. Kemudian sekarang sebagai sekretaris Dirjen GTK juga sangat konsen untuk guru-guru kita di seluruh Indonesia. Terima kasih buat semuanya, Prof. Terkait guru honorer ini, ya kalau Prof. Nunu tadi bilang Pak Ramli pasti mengkritik, ya mungkin karena sering kami bertemu di acara-acara webinar gitu. Tetapi secara umum kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Nunu bersama seluruh jajaran Kemdikbud atas kuota 1 juta guru untuk P3K. Memang ini belum seperti yang kami harapkan semua, tetapi di antara semua pilihan inilah yang paling rasional untuk kita jalankan. Dan kuota 1 juta itu sungguh menggembirakan buat kami semua, meskipun sebenarnya memang ya harapan teman-temannya jadi PNS gitu ya. Jadi itu harapannya, tetapi memang ya kondisi sudah seperti inilah kondisinya. Kita tahu betul bagaimana keuangan negara, kemudian bagaimana pengangkatan PNS, syarat-syarat dan sebagainya harus dipenuhi sehingga 1 juta kuota untuk P3K ini sudah sangat baik. Saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana kawan-kawan ini sampai terjebak dalam sistem honorer ini ya. Jadi saya ingat sekali saya masuk SD itu 84, kemudian masuk SMP 90, kemudian masuk SMA 94, masuk kuliah 96, kemudian saya selama sekolah itu tidak pernah menemukan guru honorer ya. Dari SD, SMP, SMA semua guru saya PNS, nggak ada satupun yang honorer. Sampai kemudian terjadi pengembangan di dunia pendidikan, pembukaan sekolah-sekolah baru, kemudian semakin minimnya pengangkatan guru-guru, kemudian bergesernya banyak guru dari fungsional guru menjadi struktural. Jadi sekarang banyak kita temukan guru jadi lurah, jadi camat, jadi kepala seksi, kepala bidang, bahkan jadi kepala BKD, bahkan banyak yang jadi bupati, jadi wakil bupati seperti itu. Sehingga memang inilah yang menjadi masalah di saat ini ya, bukan di kemudian hari, di saat ini. Kawan-kawan guru honorer ini terus-menerus bertambah dan ada 3 masalah serius yang dihadapi oleh kawan-kawan guru honorer yang dialami mereka. Yang pertama adalah status mereka. Status mereka tidak jelas ya. Bahkan di banyak tempat jangankan SK kepala sekolah ya, jangankan SK kepala daerah, SK kepala sekolah pun kadang-kadang mereka tidak miliki, tapi ngajar di ruang kelas gitu. Nah, status yang tidak jelas ini membuat mereka tidak bisa mendapatkan banyak hal, dan ini yang kemudian menjadi problem terutama di sekolah-sekolah negeri. Kawan-kawan honorer di sekolah-sekolah swasta itu jauh lebih baik nasibnya dibanding sekolah-sekolah negeri. Kenapa? Karena di sekolah swasta itu mereka akan mendapatkan SK yayasan, dari SK yayasan ini kemudian mereka bisa mengusulkan mengikuti P3 PPG,
kemudian dari PPG mereka bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru setelah lulus. Tetapi di sekolah-sekolah negeri, guru-guru honorer ini agak kesulitan untuk mengikuti PPG, bahkan banyak yang di antara mereka sudah lulus PPG, sudah bersertifikasi, tapi tidak mendapatkan tunjangan profesi guru. Kenapa demikian? Karena mereka terkendala dengan aturan-aturan yang ada dan keengganan kepala daerah untuk menerbitkan SK kepala daerah. Nah, kemarin waktu pilkada, saya sendiri mendorong kawan-kawan untuk memaksa semua kandidat untuk membuat pernyataan untuk mengeluarkan SK bagi guru honorer ya dari kepala daerah. Kenapa? Karena ini kendala utama kawan-kawan guru ini untuk mengikuti PPG, untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru, dan kalaupun sudah lulus sertifikasi mereka masih kesulitan juga mendapatkan tunjangan. Ya, teman-teman dari Lampung melaporkan mereka sudah sertifikasi tapi tidak bisa cair tunjangannya karena mereka tidak punya SK kepala daerah. Nah, ini problem kita dari sisi status ya. Dari sisi status tidak jelas sama sekali. Kemudian dari sisi kesejahteraan. Ya, kalau statusnya aja tidak jelas, kesejahteraannya sudah pasti tidak jelas, ya. Di kabupaten saya, di Maros, itu pendapatan guru SD itu 100.000 per bulan. Ya. 100.000 per bulan, diterimanya 3 bulan sekali, bahkan kadang-kadang 6 bulan sekali. Ya, bisa dibayangkan bagaimana caranya mereka hidup dengan angka-angka itu. Tapi ada juga orang yang luar biasa kejam ya. Mereka bilang, ya kenapa mau kalau misalnya hanya dibayar 100.000 per bulan? Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian mengganggu kawan-kawan guru juga. Mereka ini mayoritas kadang-kadang sudah berhenti jadi guru, ya, sudah tidak mau lagi jadi guru karena mereka dibayar murah oleh sekolah. Tetapi ketika mereka berhenti jadi guru, murid-murid mereka datang ke rumah sang guru. Bapak guru, kami tidak diajari lagi, kami tidak ada yang mengajar kami, tolong kembali ke sekolah. Ya, mereka kembali lagi ke sekolah. Karena persoalan-persoalan itu jadi panggilan hati yang membuat mereka tetap melanjutkan profesi mereka sebagai guru. Kemudian yang ketiga masalahnya adalah dari sisi kualitas, ya. Dari sisi kualitas ini sangat wajar guru-guru bermasalah. Kenapa? Karena sistem rekrutmennya sangat tidak jelas. Kami bahkan membahasakannya seperti ini, ya. Andai saja ada kambing yang sarjana, ya, sudah diwisuda sebagai sarjana pendidikan, lewat di depan sekolah, dan kemudian guru tersebut, ada guru di sekolah itu pensiun, maka kambing itu diajak untuk mengajar di sekolah. Gitu. Saking buruknya sistem rekrutmen guru kita di sekolah-sekolah. Nah, kawan-kawan sarjana pendidikan yang punya kualitas tinggi itu tidak berpikir untuk jadi guru, kecuali yang panggilan jiwa ya. Mereka akan berpikir untuk lanjutkan sekolah ke S2, S3, mungkin di sini juga banyak ya, yang latar belakangnya dari sarjana pendidikan kemudian lanjut sekolah, itu cita-citanya bukan untuk kembali jadi guru, tetapi untuk jadi dosen atau mungkin di tempat lain yang lebih menjanjikan dibanding mereka menjadi guru honorer yang dibayar 100.000 per bulan. Nah, kenapa kualitas ini jadi masalah? Karena sistem rekrutmen yang tidak baik. Tidak ada sistem malah yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, dan yang terjadi adalah proses pembiaran. Membiarkan semuanya terjadi karena pemerintah tidak mampu berbuat apa-apa. Pemerintah daerah misalnya, kenapa mereka tidak mau menerbitkan SK? Saya memberondong banyak anggota DPRD, ketua komisi yang membidangi pendidikan, bupati, wali kota, kepala dinas. Mayoritas mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau dan atau enggan menerbitkan SK buat guru-guru karena tidak mau terjadi konsekuensi anggaran terhadap SK tersebut. Artinya, pemerintah memang tidak punya keberpihakan terhadap pendidikan. Karena guru saja tidak mau dibayar gitu. Bahkan malah persoalan keberpihakan kepada pendidikan ini sangat rendah di daerah-daerah. Dan ini bisa dilihat dari neraca pendidikan daerah yang dimiliki oleh Kemdikbud, itu sangat jarang daerah yang mengalokasikan anggarannya 20% sesuai dengan tuntutan undang-undang. Yang ada adalah bagaimana anggaran mereka, APBD mereka disahkan dengan cara menggabungkan dana transfer dari pusat ke daerah dengan anggaran pendidikan mereka. Sehingga yang muncul di APBD tetap 20%. Padahal itu ada 20% palsu untuk mengelabui kita semua sebagai warga negara. Nah, ini problem pada sisi kualitas. Jadi tapi tidak bisa dipungkiri banyak kawan-kawan guru honorer yang punya kualitas sangat tinggi. Bahkan jauh lebih tinggi daripada guru PNS, ya. Tetapi karena sistem rekrutmennya tidak jelas, proses mereka menjadi guru tidak
punya aturan sama sekali, akhirnya mereka banyak sekali di antara mereka yang memiliki kualitas jauh di bawah standar. Gitu. Ya seperti misalnya guru bahasa Inggris tidak bisa berbahasa Inggris, ya. Guru agama takut khutbah Jumat, gitu. Guru matematika tidak bisa berhitung. Itu banyak di sekolah-sekolah seperti itu. Ya kenapa seperti itu ya karena ini yang jadi masalah. Kawan-kawan guru PNS itu banyak juga yang memanfaatkan kawan-kawan guru ini, ya memanfaatkan dalam artian mereka ini kan kadang-kadang hanya ngajar 2 jam ya di sekolah. Jadi guru honorer itu jumlahnya luar biasa banyak. Bahkan kalau kita menggabungkan data yang dipunyai sekolah, kemudian data yang dimiliki Dinas Pendidikan, kemudian data yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu berbeda semua. Gitu. Kenapa bisa berbeda? Karena rekrutmennya memang yang tidak jelas. Ya kadang-kadang ada guru yang di tempat itu sebenarnya guru matematika yang dibutuhkan hanya 2 orang, tapi guru matematika di sekolah itu bisa sampai 10 orang, gitu. Masing-masing dibagi 2 jam aja. Kenapa seperti itu? Karena alumni perguruan tinggi ini itu ingin mengabdi di sekolah, tidak punya tempat, akhirnya mereka jadi guru honorer di sekolah itu dengan SK pengangkatan kepala sekolah. Makanya kemudian ketika keluar aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa guru-guru yang tidak ber-PTK tidak boleh mendapatkan dana BOS, kemudian berubah lagi menjadi guru-guru yang tidak terdaftar di Dapodik tidak boleh mendapatkan dana BOS, itu jadi masalah di bawah. Dan terjadi lagi kebohongan-kebohongan atau kepalsuan-kepalsuan. Kenapa? Karena yang dapat tunjangan yang terdaftar di Dapodik itu membagikan pendapatan mereka ke mereka yang tidak terdaftar di Dapodik. Ya seharusnya kan itu tidak terjadi. Tapi itulah yang terjadi di dunia pendidikan kita yang carut-marut ini, penuh masalah. Nah, masalah selanjutnya adalah kawan-kawan guru ini tidak mendapatkan tempat untuk meningkatkan kualitas mereka. Saya pernah ke Barito Timur, itu berangkat dari Palangkaraya ke Barito Timur. Saya waktu itu mau membuat pelatihan di Barito Timur dengan kawan-kawan guru. Itu kan satu pelatihan itu janganlah lebih dari 100 orang ya, atau 200 orang lah maksimal. Tapi ketika kami tiba di lokasi, jumlah guru yang hadir itu 1.200 orang. Itu kejadian tahun 2016. Ya. Saya tanya ke panitia, saya protes ke panitia, saya bilang, kok ini pesertanya sebanyak ini? Saya bilang, bagaimana kita melatih guru 1.200 dengan model pelatihannya yang kami tidak terbatas ya jumlah pelatihnya. Mereka bilang, Pak Ketum, tolonglah diterima mereka. Pelatihan yang pernah mereka ikuti adalah prajabatan. Jadi setelah prajabatan, mereka tidak pernah ikut pelatihan. Sampai kemudian kami datang melatih mereka. Ini mirisnya dunia pendidikan kita. Tetapi di Kementerian Pendidikan, anggaran pelatihan itu selalu ada. Jadi ada yang tidak sinkron antara anggaran yang ada dengan fakta di lapangan. Kenapa ini tidak terjadi? Itulah yang dulu waktu Ibu Renani jadi direktur SMA, saya sampaikan ke beliau, Bu, kita ini sudah terkenal dengan istilah 4L. Ya. Beliau tanya, apa itu? Saya bilang, lu lagi. Ya. Dia yang ikut pelatihan, dia lagi yang ikut pelatihan. Sampai-sampai di kami itu, di guru-guru ada istilah guru spesialis pelatihan. Saking sibuknya ikut pelatihan, tidak mengajar lagi. Gitu. Lupa mengajar. Karena tidak ada database yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guru mana yang pernah mengikuti pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C, dan guru mana yang sudah memiliki kompetensi A, B, C, dan seterusnya. Sehingga guru itu bisa terjangkau semuanya. Jangan karena motivasi mendapatkan honor, motivasi jalan-jalan, motivasi naik pesawat, yang kemudian membuat mereka ikut terus-menerus pelatihan, sementara yang lain tidak mendapatkannya. Ini yang terjadi dari tahun ke tahun, dan kemudian suatu ketika saya dipanggil sama Ibu Renani waktu itu ketika beliau direktur SMA, kebetulan ada pelatihan di Makassar, dia panggil saya sudah ketemu dengan orang itu Daeng, dia bilang, panggil Daeng juga sama saya beliau. Dia bilang, itu ada orang dari Maluku, sudah 5 kali ikut pelatihan, belum sampai 2 bulan. Gitu. Saking buruknya proses pelatihan-pelatihan yang kita punya di Indonesia ini. Gitu. Saking buruknya. Nah, kita setelah itu kemudian ada pembenahan di Kemdikbud, terus-menerus berupaya membenahi itu, tetapi kami ini juga memang merasakan bahwa proses itu tidak berjalan dengan baik. Inilah kemudian sekarang ada guru penggerak lah, ada organisasi penggerak,
ada sekolah penggerak dan sebagainya, dan kami minta kepada Mas Menteri Nadiem Makarim untuk tidak menjadikan ini sekedar slogan, ya. Jangan sampai di tingkat nasional, di media, di tingkat internasional istilahnya bergerak, penggerak, tapi tidak ada yang bergerak di bawah. Ya. Ini problem kita yang sangat serius yang terjadi di bawah. Dulu kami menemukan banyak masalah ketika menjalankan pelatihan-pelatihan. Ya. Misalnya kami mengistilahkan dulu guru itu tidak mandiri dalam pelatihan guru. Ya. Makanya kami melahirkan banyak pelatih-pelatih guru. Karena dulu kami tergantung kepada dosen-dosen, tergantung dengan perusahaan-perusahaan IT untuk melatih kami. Sementara banyak guru yang punya kemampuan sangat tinggi, tetapi tidak punya ruang untuk berbagi. Yang itulah yang difasilitasi oleh Ikatan Guru Indonesia dengan melahirkan banyak pelatih-pelatih. Kemudian apa yang dilatihkan juga, kami mulai membuat kanalisasi yang kami sebut sebagai kanal-kanal pelatihan Ikatan Guru Indonesia. Kemudian selain itu, kami menemukan fenomena saat itu yang ini yang perlu dipikirkan oleh Kemdikbud. Ada fenomena yang ditemukan yang bahkan adalah botol kosong yang tertutup. Kenapa kami sebut botol kosong tertutup? Ya, guru-guru ini sebenarnya tidak punya kemampuan terendah, tapi tidak dilatih. Ya. Kenapa tidak mau dilatih? Karena yang melatih mereka adalah murid-murid mereka di masa lalu. Ya. Mereka memang masih muda, punya kemampuan tinggi karena dekat dengan teknologi. Dengan teknologi. Dan karena itu, teknologi ini seharusnya dilatihkan kepada kawan-kawan guru yang sudah level senior lebih tinggi. Tetapi mereka tidak bisa diisi. Karena mereka bilang, kalian itu bisa jadi guru yang baik karena saya dulu gurunya. Gitu. Mungkin kau latih saya. Sehingga kami mencari solusi. Solusi yang kami kembangkan adalah menukar pelatih. Jadi pelatih dari Makassar kami kirim ke Semarang. Yang Semarang kami kirim ke Kalimantan. Kalimantan kami kirim ke Papua, Papua ke Sumatera. Ini yang membuat bergerak semuanya. Kalau tidak cara-cara itu yang kami tempuh, kami tidak bisa menggerakkan guru-guru. Karena ada aspek-aspek tertentu yang di lapangan tidak ditemukan solusinya, tetapi para ahli merasa bahwa itu sudah jalan semuanya. Tetapi di lapangan tidak terjadi. Nah, inilah semua yang kami kembangkan selama bertahun-tahun di Ikatan Guru Indonesia, dan alhamdulillah dalam 5 tahun ini kami melatih 2,5 juta guru peserta. Guru peserta itu kami menyebut guru peserta karena beberapa guru yang pelatihan 2-3 kali. Kami memiliki lebih dari 1.000 guru pelatih. Jadi pelatih yang memang guru. Kenapa pelatih dibutuhkan dari guru? Karena yang kan ke siswa, yang paham materi pembelajaran adalah gurunya. Tinggal kemampuan lain yang butuh ditambahkan, kemampuan IT. Misalnya kami menciptakan sistem metode belajar satu guru satu komik. Kalau bukan gurunya yang bikin, nggak bisa. Ya. Jadi kemudian Bapak Ibu semua, ini yang banyak sekali kami kembangkan seperti bagaimana menggunakan game untuk pembelajaran. Sagu Sagame kami sebutnya, atau Sagu Samik, Sagu Komik, dan sebagainya. Ini semua kami kembangkan untuk membuat metode belajar itu berbeda-beda setiap minggunya. Sehingga ada rasa nyaman buat siswa dengan metode yang berbeda. Ya jangan siswanya hanya disuruh bekerja tugas di papan tulis, atau disuruh membaca, dan sebagainya. Seperti kita di masa lalu. Tapi butuh metode-metode berbeda, yang kemudian inilah yang kami latihkan ke kawan-kawan guru. Ya. Dan pelatihnya guru juga, sehingga nyambung dengan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan guru. Ya memang kemudian dampaknya adalah orang-orang yang dulu banyak melatih guru-guru itu kemudian tersisihkan. Karena yang dilatihkan tidak dibutuhkan sebenarnya di dunia pendidikan. Hanya karena dinas pendidikan melibatkan mereka, akhirnya mereka yang dilibatkan. Tetapi tidak banyak berguna di lapangan. Saya kira saya sudah terlalu panjang menjelaskan ya tentang guru honorer ini, tetapi tiga problem ini menjadi problem utama, persoalan kesejahteraan mereka, status mereka, kemudian kualitas mereka. Dan kami termasuk organisasi yang tidak setuju jika tidak ada seleksi. Ya, jika tidak ada seleksi. Jadi model rekrutmen itu harus seleksi. Cuman ada satu sebenarnya saran kami kepada pemerintah yang sampai sekarang belum didengar. Apa itu? Hargai pengabdian guru-guru ini dari tahun ke tahun. Penghargaan atas pengabdian mereka dari tahun ke tahun. Kami mengusulkan sistem scoring. Bagaimana sistem scoring itu? Setiap guru setiap tahunnya diberikan penghargaan 1%.
1% saja setiap tahun. Sehingga kawan-kawan guru yang sudah mengabdi 30 tahun itu mendapatkan porsi 30% sebelum mereka tes. Apa itu? Itu penghargaan kepada mereka yang sudah mengajar selama 30 tahun. Jangan disamakan mereka yang sudah mengajar 30 tahun dengan mereka yang baru sarjana, tidak pernah mengabdi, sudah lulus PPG. Nggak bisa. Itu sama artinya kita mengkhianati pengabdian mereka. Jadi kami meminta pemerintah tetap melakukan seleksi, tetapi hargai pengabdian mereka. Bagaimana menghargai pengabdian mereka? Kasih scoring. Ya. Guru dikasih bonus skor sesuai dengan pengabdiannya. Yang mengabdi 10 tahun sudah dapat angka 10%. Yang mengabdi 20 tahun sudah dapat angka 20%. Yang mengabdi 35 tahun sudah dapat 35%. Kalau sudah dikasih 35%, masih kalah dengan yang baru sarjana, berarti mereka memang bersoal dengan kualitas. Ya. Tetapi kita sudah menghargai mereka. Tetapi kalau kita tidak menghargai pengabdian mereka, itu yang jadi masalah di kawan-kawan guru honorer. Karena mereka merasa sudah 20 tahun saya mengabdi, 30 tahun saya dibayar 100.000 per bulan, tetapi saya disamakan dengan mereka yang baru sarjana kemarin sore. Dan sudah lulus PPG. Ini yang kami minta ke pemerintah agar penghargaan kepada kawan-kawan itu diberikan kepada mereka. Saya kira seperti itu, Mbak. Mohon maaf jika ada yang salah ya, ada yang kurang baik dan kurang berkenan. Saya kira seperti itulah saya memaparkan kondisi lapangan. Prof. Nuh tadi sudah membahas secara filosofis dan sangat luar biasa. Prof. Nuh pada kebijakannya, dan kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka 1 juta kuota. Satu lagi, tadi Prof. Nuh menyampaikan bahwa yang kuota yang disampaikan oleh pemerintah daerah masih kecil, tidak sampai 1 juta, padahal kuotanya 1 juta. Kami tanya ke pemerintah daerah, kenapa mereka enggan untuk mengirim informasi? Ternyata mereka belum jelas dan belum ada komitmen dari pemerintah pusat bahwa honor atau gaji mereka sebagai P3K akan ditanggung oleh APBN. Karena kalau itu ditanggung oleh APBD, mereka sebagian besar angkat tangan. Tidak mampu bayar gitu ceritanya. Jadi ini perlu ketegasan dari pemerintah, karena waktu RDP dengan DPR, itu Kementerian Pan-RB masih menyampaikan bahwa gaji guru P3K ini itu dibayar dari APBD. Nah, kalau seperti itu banyak pemerintah daerah yang tidak sanggup. Apalagi daerah yang APAD-nya sangat rendah. Pas mereka tidak akan mengusulkan karena tidak mau itu menjadi beban mereka. Tetapi kewajiban pemerintah terhadap pendidikan itu diatur oleh undang-undang. Dan jangan lari dari undang-undang itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Lutfi Rahim atas tadi kondisi di lapangan seperti apa. Kami harapkan juga dengan adanya forum ini bisa menjadi ajang komunikasi juga antara pemerintah dan guru, dan juga kita sebagai masyarakat, saya sebagai mahasiswa yang ada di Inggris gitu, gimana saya bisa berkontribusi gitu kan harapannya. Nah, berhubung mungkin saya minta izin dulu untuk narasumber dan hadirin di sini, di rundown kita plan-nya jam 10.30, di sini 10.30, di WIB jam 17.30. Tapi mungkin karena tadi kita mulainya telat juga dan cukup komprehensif diskusinya, pembicaraannya, saya minta izin di-extend 15 menit mungkin atau 20 menit. Semoga berkenan. Ya, kemudian terakhir saya minta dari Pak Dwiko sebagai perwakilan beliau dari ACT, saya minta view-nya bagaimana sih kita sebagai masyarakat biasa gitu. Saya sebagai mahasiswa yang ada di Inggris gitu. Saya concern dengan masalah ini, kira-kira kontribusi saya bisa seperti apa? Mungkin Pak Dwiko bisa sharing di ACT itu apa yang sudah dilakukan atau bagaimana kondisinya yang diharapkan. Silakan Pak Dwiko. Mungkin juga kalau bisa dipersingkat lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini juga kebetulan saya baru semalam pulang juga dari Mamuju ya, gempa di Sulbar sana. Ini juga kita juga ada pembangunan family shelter atau rumah sementara untuk beberapa guru di sana juga. Nah, terkait juga dengan agenda-agenda ACT, kita sudah ada 13 provinsi ya di wilayah tepian negeri. Kami menyebut programnya, kemudian kurang lebih ada 40 kota kabupaten yang saat ini khusus untuk guru-guru honorer
itu memang diberikan bantuannya. Program-programnya apa saja? Ada 3 hal atau 3 program utamanya. Pertama adalah memberikan bantuan biaya hidup, kemudian yang kedua adalah memberikan bantuan pangannya, dan ketiga adalah peningkatan kapasitasnya begitu ya. Nah, 3 hal ini yang sudah kami jalankan juga di khususnya yang karena kita juga sedang kerjasama dengan PPI Inggris ini khusus untuk wilayah Indonesia Timur, lebih khusus lagi di NTT begitu ya. Nah, ini dari kondisi-kondisi yang lapangan, jangankan tadi mungkin yang sudah dijelaskan problematikanya sungguh luar biasa, itu rumit, terutama terkait dengan guru honorer ini. Di wilayah Jabodetabek saja yang kami temukan, itu semasa pandemi saat ini juga kondisinya untuk kondisi guru honorer terutamanya juga sangat memprihatinkan itu. Apalagi wilayah-wilayah yang terpencil atau pelosok gitu ya, di daerah tepian-tepian negeri, lebih khusus lagi di wilayah Nusa Tenggara, kemudian di Maluku, di Papua, itu jauh lebih memprihatinkan kembali begitu. Ditambah juga akses mereka juga antar pulau itu juga sangat bergantung dengan kondisi transportasi, karena untuk perbaikan segala macamnya itu sangat diandalkan di sana gitu. Nah, kita ingin juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian dan juga masyarakat secara umum mengenai juga bantuan-bantuan terkait guru honorer ini memang sangat-sangat diperlukan sekali ya. Tadi kalau sudah digambarkan dengan hal-hal yang ada saja, apalagi semakin menurun ya perolehannya mereka per bulan cuma mendapatkan ada 100.000 begitu ya. Ini jelas sangat memberatkan. Nah, karenanya kita ingin mendorong begitu ya, dari tadi juga video-video mungkin yang sudah ditampilkan sebelumnya, ini dengan bantuan-bantuan Bapak Ibu sekalian melalui teman-teman di PPI UK gitu ya, harapannya bisa sangat membantu program guru honorer ini, yang kami targetkan memang pada tahun ini itu bisa membantu mencapai kurang lebih 100.000 guru honorer gitu ya di seluruh Indonesia, yang kami juga mencatatnya di 13 provinsi yang terpencil ini harapannya bisa bisa merata dan juga cukup membantu begitu secara umum. Itu sih kalau beberapa hal yang karena singkat ya, ini juga beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan aksi-aksi yang selama ini sudah dijalankan begitu. Oke, terima kasih Pak Dwiko atas penjelasannya. Nah, sebelum kita, jadi untuk sesi tanya jawab mungkin karena waktunya terbatas, saya kasih kesempatan 1 pertanyaan kali ya. Dari tadi udah ada yang raise hand, ini masih ada nggak Pak Meki Da Chunha, apakah mau berbicara sendiri atau? Suaranya agak kecil Pak, boleh atau? Baik, selamat sore Bu. Sore Pak. Ya baik Bu, saya sedikit menyentil dari apa yang disampaikan oleh pemerintah ya melalui GTK sendiri dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ramli, baik di IGI maupun di JSDI. Saya berterima kasih karena menyangkut carut marut daripada masalah honorer ini sebenarnya adalah bola panasnya itu di pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah sendiri. Yang pertama yaitu di pemerintah pusat, yaitu ketika di saat kasus pemerataan guru itu tidak terselesaikan di dalam 2 dekade. Yang kedua itu masalah moratorium dan pensiunan dari ASN sendiri, sehingga saat ini ketika pemerintah menawarkan 1 juta guru sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat di saat kekurangan guru tanda kutip dan pemerataan, maka P3K seolah-olah menjadi sebuah tawaran yang menarik ya. Padahal di tingkat daerah, karena ini konsepnya otonomi daerah, itu memang pemerintah daerah sedikit gagap. Gagap kenapa?
ketika mulai terjadi penghentian rekrutmen. Karena selama ini ya kita akui aja, kita mau berdiri untuk memperjuangkan honorer di daerah. Tetapi pola rekrutmen sendiri itu adalah pola rekrutmen kepala sekolah dan komite sekolah. Ya tentu untuk menutupi lubang-lubang yang ada, karena memang selama ini sepertinya satu guru bisa merangkap sekian pelajaran. Atau bahkan hanya ada satu ASN di satuan pendidikan, sisanya adalah guru honorer. Ya, tentu ini harus kita pilah dulu. Berarti intervensi pemerintah pusat untuk bagaimana pemerintah daerah punya itikat baik. Kemarin pemerintah daerah seolah-olah khusus basis data pelaporan berapa kebutuhan tenaga honorer untuk satuan pendidikan itu sepertinya lambat. Kenapa? Karena memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ramli bahwa pemerintah daerah sangat berhati-hati, apalagi sektor pendidikan bukan menjadi satu sektor menarik. Apalagi bagi incumbent di saat pilkada, itu tidak menarik. Kenapa? Karena seolah-olah investasi sumber daya manusia, terutama guru, untuk pemenuhan guru sendiri itu di bagi daerah, dia lebih berorientasi ke bidang lain, ke ekonomi dan seterusnya. Sehingga ketika basis data berapa kebutuhan guru di daerah itu sepertinya lambat. Karena pemerintah daerah juga menunggu kira-kira pembiayaannya nanti kemana. Karena selama ini ya kita lihat itu lewat bentuk alarm, yaitu ketika pemerintah pusat membuat regulasi penerbitan NUPTK sebagai salah satu syarat administrasi legalitas guru di daerah. Itu memang berat, karena pemerintah status pengangkatan guru kontrak. Kalau guru kontrak memenuhi syarat. Sekarang status guru honorer yang ditandatangani pengesahannya oleh kepala sekolah sulit untuk diajukan untuk penerbitan NUPTK. Kemudian ketika muncul solusi baru bahwa SK penugasan itu menjadi SK kolektif di Dinas Pendidikan, maka rame-ramelah penertiban SK untuk mendapatkan NUPTK. Tapi tanda kutip, anggaran untuk pembiayaan honor di daerah itu sepertinya tertutup. Dan ketika regulasi P3K ini mengisi kebutuhan di daerah, ketika kita melihat pemetaan database Pemda itu belum siap sebenarnya di GTK. Kita jujur, kita di daerah terlihat sekali bahwa belum sepenuhnya, walaupun sampai hari ini tadi oleh stakeholder sendiri dari GTK bahwa sudah 500.000 lebih. Padahal targetnya 1 juta. Sebelumnya Pak Meki ada pertanyaannya, mungkin ada yang ditujukan langsung, ada pertanyaan. Kebetulan saya akan mensentil ini ke GTK sendiri, ke pihak GTK yang hadir, stakeholder, bahwa basis data ini tolong dibenahi dulu. Oke. Basis data ini dibenahi, diturun ke lapangan dulu, ke daerah. Karena ini sepertinya setengah hati di GTK daerah. GTK daerah sepertinya setengah hati. Karena mereka tidak punya basis data yang lengkap. Tetap kalau memang pemerintah pusat setuju, ikuti data Dapodik. Data Dapodik pun sudah bisa minimal di atas data rata-rata yang ada. Oke. Karena di sini kan manipulasi juga kepentingan. Ada yang baru honor. Atau mau direspon dulu oleh Prof. Nunuk terkait ini, atau kira-kira ada pertanyaan yang oke, jadi yang saya tangkap saya adalah rasa esensinya adalah, saya kuncinya aja, saya tujukan ke pemerintah pusat. Esensinya adalah basis data tetap berpegang dulu pada data Dapodik. Walaupun ada, karena saya lihat ada penggelembungan. Kalau diminta maksimal 1 juta, maka Pemda bisa mengisi orang-orangnya yang ada di dalam. Dan ini sudah terjadi. Kepala sekolah tidak berdaya karena kembali pada SK rekrutmen untuk mendapatkan legalitas di sistem aplikasi Dapodik adalah di GTK. Oke. Sehingga melahirkan ada muncul guru-guru di satuan pendidikan yang sebenarnya tidak ada. Nah, ini yang terjadi di lapangan kita temui. Terima kasih Pak Meki. Kita mohon maaf waktunya terbatas. Dari pihak GTK sendiri. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mungkin sifatnya bukan pertanyaan tapi lebih ke masukan ya. Jadi dari Pak Meki bahwa tadi balik lagi ke integrasi data sudah disebutkan juga oleh Pak Muhammad Ramli tadi sepertinya bahwa gurunya 4L dan seperti itu. Jadi balik lagi kita ke data harus diperbaiki. Mungkin kalau untuk sesi tanya jawab untuk karena waktunya di WIB juga sudah 17.46. Jadi untuk pertanyaan saya akhiri di sini mungkin intinya adalah yang kita perhatikan dari chat box masalah-masalah yang masih tadi benang kusutnya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi kita juga jadi terbuka nih, saya sebagai orang yang bukan di bidang ini, oh ternyata sekompleks itu ya gitu. Jadi nggak sesederhana bikin public policy kemudian diterapkan terus beres gitu kan. Jadi saya juga jadi mulai tahu gitu masalah-masalahnya muncul. Baik untuk diskusi pada pagi hari ini atau sore hari ini di Indonesia, saya pikir bisa diakhiri di sini. Mungkin ada kalimat penutup terakhir mungkin dari karena Prof. Emnu sudah izin keluar, mungkin dari Prof. Nunu, saya persilakan kira-kira sedikit aja closing statement dari Prof. Nunu. Ya, terima kasih Mbak. Jadi terima kasih untuk semua masukan untuk Kemendikbud, terutama dari sahabat saya Pak Ramli. Jadi apa yang harapannya nanti kami sudah mengusahakan. Jadi kalau tadi Pak Ramli mengharapkan ada poin, kami sudah mengusahakan untuk itu. Sehingga teman-teman guru yang mempunyai pengalaman lebih lama itu akan mendapatkan poin. Tapi keputusan itu tidak hanya ada di Kemendikbud. Kami dalam hal rekrut guru ini ada Panselnas, Panitia Seleksi Nasional, yang terdiri dari lintas kementerian, 5 kementerian. Sehingga apa yang menjadi keinginan teman-teman guru, tentu kami akan akomodir, yaitu afirmasi buat mereka yang berpengalaman, lebih panjang, dengan memberikan poin. Ini baru akan kami bahas pada minggu depan ini. Sekali lagi terima kasih dan sangat salut untuk teman-teman mahasiswa PPI UK yang peduli terhadap guru. Kok tahu ya jauh di sana isu-isu yang sedang hangat di Indonesia saat ini adalah guru honorer. Saya sangat bangga pada para mahasiswa. Terima kasih. Mungkin Mas Andika mau menambah sedikit untuk data tadi, Mas Andika, supaya tidak ada yang simpang siur. Setengah menit barangkali. Mas Andika, silakan. Baik, Bu Ses, terima kasih. Menanggapi tadi dari Pak Ramli sedikit mengenai gaji untuk P3K itu nanti di APBN atau APBD. Jadi kami konfirmasi bahwa anggaran untuk P3K itu sudah dianggarkan oleh Kemenq melalui APBN. Nah, dari APBN ditransferkan ke kas daerah karena memang good management itu apabila manajemen itu dikelola mendekati dari lokasi pengelolaan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaca dari Undang-Undang Otonomi Daerah, sehingga uang itu ditransferkan ke kas daerah. Nah, menurut Permendagri, uang yang masuk ke kas daerah itu dianggap sebagai APBD. Jadi ini sebetulnya tidak perlu kita pusingkan apakah ini sumber APBN atau APBD. Intinya, pemerintah pusat itu telah menyediakan anggaran dari Kemenq transfer ke kas daerah itu on top. Tidak seperti ditambah ya, uangnya itu on top. Itu intinya. Additional wage. Mungkin itu Bu Ses. Terima kasih. Terima kasih Mas Dika. Mbak, saya kembalikan untuk Terima kasih banyak Prof. Nunu dan Pak Andika. Pak Muhammad Ramli, terakhir closing statement singkat saja mungkin. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Nunu. Perjuangan ini saya kira sudah sangat baik. Terkait usulan kami, jika itu diakomodir, saya kira itu sudah mengobati kekecewaan kawan-kawan guru terkait penghargaan terhadap pengabdian. Kemudian terkait tadi sumber pendanaan untuk kawan-kawan P3K nantinya, ini perlu penegasan barangkali dari Kemdikbud karena pemahaman daerah masih beragam soal itu. Mungkin padahal sebenarnya kalau kita waktu kami mengikuti penjelasan Pak Mendikbud,
kemudian Menteri Keuangan itu sangat jelas bahwa anggarannya dari pemerintah pusat meskipun akan ditransfer ke daerah. Jadi sebenarnya pemerintah daerah yang tidak mau mengusulkan formasi itu salah besar gitu. Cuman itulah kejadiannya di daerah. Dan ini mungkin butuh ketegasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya kalau perlu sekali-sekali diancam lah itu pemerintah daerah. Kalau tidak mengusulkan kami hentikan dana BOS misalnya untuk semuanya, itu mungkin bisa ya. Daripada mereka enggan untuk mengusulkan, karena ini masalah yang harus diselesaikan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak Prof. Mas Andika, terima kasih. Dan kami terutama berterima kasih kepada PPI UK. Ya, terima kasih atas perhatiannya kepada kawan-kawan guru di seluruh Indonesia. Kami mewakili kawan-kawan guru mengucapkan terima kasih tak terhingga atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan semua mahasiswa di Inggris sana. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua dan semoga ini menjadi manfaat untuk bangsa dan negara. Amin. Terima Terima kasih. kasih Pak Assalamualaikum Muhammad warahmatullahi Ramli. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barusan Pak Arief izin pamit karena ada acara berikutnya. Terakhir juga closing statement dari Pak Dwiko sebagai partner kerjasama PPI UK dengan ACT. Ya, kita dari sedemikian permasalahan yang disampaikan tadi, solusinya adalah salah satunya begitu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi meringankan. Kita terkenal sebagai bangsa dermawan, ini sudah sangat diakui oleh dunia bahkan begitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan kedermawanan Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat yang juga tersebar diasporanya di seluruh Inggris, utamanya kemudian di berbagai negara yang lain, bisa sama-sama meringankan gitu ya beban guru, karena guru bagaimanapun juga penentu masa depan bangsa kita gitu. Ketika guru honorer ini sangat, apalagi ya guru honorer gitu yang tidak kurang diperhatikan, ini maka akan berdampak kepada bagaimana generasi kita ke depan. Nah, bantuan dari Bapak Ibu sekalian bersama teman-teman PPI UK ini sangat berarti oleh guru-guru kita yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dari sini nantinya juga guru-guru yang kita bantu ini bisa menghasilkan, bisa mencetak generasi pendidik yang itu juga nanti diasporanya pun juga akan tersebar dan juga bisa membantu kembali begitu ya para guru yang sudah sangat berjuang sedemikian besar bagi bangsa ini, insya Allah. Begitu kurang lebihnya, Mbak. Amin. Oke, terima kasih Pak Dwiko. Baik, sebelum meninggalkan forum mungkin kita ada foto bersama. Jadi Bapak Ibu boleh dipersilakan kalau boleh dinyalakan kameranya sebentar aja, 10 detik. Saya screenshot layarnya. Sudah hadir semua ya tadi. Izin ini sambil nunggu Bapak Ibu meng-on-kan videonya. Ini kami ada video campaign kami ya terkait dengan kegiatan kami. Ya, mohon untuk dapat disaksikan. Ada suaranya. Suaranya, Mas? Enggak ada. Siap. Ya. Baik. Jadi tadi video singkat sebagai profile campaign kita yang lagi dijalani. Udah nyala semua kamera, mungkin bisa apa yang screenshot Mas? Saya enggak apa-apa, sebentar. Mana ya? Oh iya, sekalian tadi yang mengikuti acara ini udah sampai 80 orang, jadi antusiasmenya juga sangat tinggi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Sudah on semua. 1, 2, 3. Sebentar.
Ini ada banyak layarnya. Bentar. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1. Ini masih ada yang loading. 1, 2, 3. Ini yang di page terakhir saya ada 3 page. 1, 2, 3. Iya. Sudah? Iya. Siap. Ya. Saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, abang saya, Daeng MR, kemudian kepada Pak Dwiko, kepada Prof. Nunu, dan kepada Prof. Nuh tadi, kepada teman-teman. Pesan kami, semoga apa yang kita diskusikan tadi menyambung kebijakan dari suara dari Kemendikbud sudah tersampaikan rencananya, kemudian suara dari grassroots dari Pak Ramli sudah disampaikan, moga-moga dapat ditindaklanjuti oleh Kemendikbud begitu. Dan kemudian suara dari ACT dan PPI UK ya. Mohon ini Bapak Ibu untuk bantu disebarkan kampanye kami ya. Kami tadi sudah sampaikan ada materi flyer dan link. Nah, mohon dibantu disebarkan. Nanti mungkin akan saya japri Pak Ramli, kemudian kawan-kawan untuk membantu menyebarkan materi ini, dan semoga target kita 100 juta di akhir Maret dapat terkumpul. Sekali lagi dari saya mohon maaf kalau ada tadi di awal ada kurang lebihnya, ada miss-nya, ada salah ucapnya, ada penyampaian yang kurang tepat. Kami sekali lagi dari PPI UK mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya, masukannya. Dan semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan barokah. Saya tutup dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu narasumber juga nanti ada sertifikat dari PPI UK akan disampaikan oleh Mas Wondo selanjutnya. Siap. Terima kasih banyak semuanya. Mas Wondo ya. Ya. Pak Meki, Pak Sisko, Mas Nandi, Pak Gatot, Pak Ramli udah live ya. Pak Ramli. Terima kasih semuanya, acaranya menarik. Terima kasih Mas Dwiko, Prof. Nunu, Mas Andika, Mas Randi. Sama Pak Gatot.